Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detikers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dimudahkan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Bulan Ramadan yang kemudian diakhiri dengan 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri adalah kesempatan bagi kita untuk menyambung kembali silaturahim. Apa arti menyambung silaturahim? Kata Nabi, sil man qata'aka. Arti menyambung silaturahim itu adalah menyambung orang yang memutuskan kita. Jadi inti dari silaturahim itu bukan bertemu, tetapi mencoba untuk membangun kembali kasih sayang, persaudaraan dengan orang yang memutuskan kita. Coba kita periksa di antara keluarga besar kita. Kakak kita, adik kita, mertua kita, ipar kita, sepupu kita, apakah ada di antara mereka yang sudah terputus silaturahimnya karena satu masalah dengan kita? Mungkin karena masalah warisan, mungkin karena berbeda pendapat, mungkin karena pernah bertengkar, mungkin karena pernah tersinggung. Lalu kita tidak lagi berkomunikasi dalam waktu yang lama, kita saling unfollow, kita keluar dari grup keluarga besar misalnya, ketika berpapasan kita berpaling muka, ketika mudik atau lebaran kita nggak saling mau ketemu. Nah ini namanya qat'ur rahmi, terputusnya silaturahim. Sehingga ketika kita membiarkan ini terjadi di dalam hubungan keluarga kita, sebetulnya kita sedang menggadaikan amal-amal soleh kita. Karena Nabi SAW pernah menceritakan bahwa malaikat-malaikat yang membawa amal soleh itu akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan amal soleh anak cucu Adam atau hamba-hamba Allah. Lalu Allah akan berfirman, amhilu hadain hatta yastaliha. Kata Allah, tahan amal soleh dua orang ini sampai mereka berdamai. Ketika ada dua saudara yang terputus silaturahim karena mereka marah, karena mereka sakit hati, karena mereka dendam, maka amal soleh mereka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita tarawih, kita tadarusan, kita khataman, bahkan kita dapatin Lailatul Qadar, tetapi kalau kita tidak silman qata'aka, sambunglah silaturahim orang yang memutuskanmu, maka sebetulnya seluruh amal kita itu masih tergantung antara langit dan bumi. Sayang banget kan? Bagaimana mungkin kita mau menggadaikan amal kita gara-gara kita bermasalah dengan salah satu di antara keluarga besar kita. Lalu bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk menyambung tetapi dia menghindar? Ternyata ini adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi. Ya Rasul, saya mencoba untuk menyambungnya tetapi dia memutuskan. Saya mencoba untuk memaafkan dia tetapi dia masih dendam. Saya mencoba untuk mendatanginya tetapi dia menutup pintu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini ya Rasul? Maka kata Nabi, sesungguhnya engkau telah terlepas dari kewajibanmu dan membiarkan dia berada di dalam jurang api neraka. Kurang lebih maknanya seperti itu. Maksudnya apa? Tugas kita adalah menyambung. Kalau ternyata dia menolak, dia menghindar, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu kecuali sesuai dengan batas kemampuan hambanya. Jadi tugas kita adalah sambung. Soal bagaimana reaksi atau respon dari orang yang kita ingin sambung itu, maka itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi detikers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung sekarang kita lagi banyak-banyaknya melakukan ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan, maka pastikan amal soleh kita itu sampai ke hadapan Allah dalam keadaan diterima dengan cara di hari Idul Fitri atau menjelang hari Idul Fitri kita menyambung kembali silaturahim kita. Kalau kita tidak bisa mudik, nggak bisa bertemu dengan keluarga, nggak masalah. Kenapa? Menyambung silaturahim itu tidak harus bertemu. Menyambung silaturahim itu intinya adalah menyambung kasih sayang dengan keluarga kita. Kita bisa menyapa dia dengan menelponnya atau mengirimkan teks kepada dia. Kita doakan dia dengan kebaikan. Kita beri dia hadiah, tahadu, tahabu. Saling berhadiahlah kalian sehingga kalian saling mencintai. Artinya kita berusaha untuk membangun kembali rasa kasih sayang antara kita dengan orang yang terputus silaturahimnya. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan. Barakallahu fikum.